Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukratillah, salatan wassalaman ala rasulillah, mabadu. Perkenalkan, nama saya Lan Suherlan, salah satu mahasiswa di Institut Agama Islam Darussalam Kabupaten Ciamis, Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 3A. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh yang terhormat Bapak Muhammad Aris Munawar SPDI MPD. Di video kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman semua mengenai salah satu media pembelajaran interaktif dengan menggunakan aplikasi Canva dan Google Chrome. Namun sebelumnya perlu kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan media pembelajaran interaktif yaitu suatu alat ataupun bahan ataupun juga cara yang digunakan dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk mempermudah penyampaian pesan atau penyampaian materi dari pendidik kepada peserta didik dengan menggunakan atau berbasis multimedia. Nah, salah satunya yaitu yang saya gunakan dengan menggunakan aplikasi Canva dan Google Chrome. Yang pertama, silakan teman-teman semua login ke aplikasi Canva. Bisa dengan mengunduh aplikasinya secara langsung dan login dengan aplikasi, dan bisa juga dibuka melalui Google Chrome. Jadi Canva bisa dibuka di Google Chrome, itu Canva Web. Nah, silakan teman-teman semua buat akun terlebih dahulu. Nah, saya sudah memiliki akun. Dan teman-teman silakan buat desain terlebih dahulu ataupun proyek dengan berbentuk presentasi. Nah, untuk cara pembuatan akun dan cara membuat desain presentasi media pembelajaran, silakan teman-teman semua tonton di video-video tutorial. Karena pada video kali ini saya akan hanya menampilkan atau memaparkan mengenai pengaplikasian dari aplikasi Canva atau penggunaan aplikasi Canva dalam proses pembelajaran. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh atau membuat contoh slide presentasinya. Nah, dengan judul Bersuci dari Najis yang merupakan salah satu materi fikih kelas 7 semester 1. Nah, sebelum ke pembahasan, saya izin menyampaikan terlebih dahulu salah satu keunggulan daripada aplikasi Canva ini yang saya rasakan adalah menyuguhkan berbagai macam template presentasi baik pendidikan ataupun jenis lainnya yang dapat digunakan secara mudah, dan ada juga yang gratis, ada juga yang berbayar. Namun gratis juga sangat bagus ya dan sangat menarik. Nah, salah satu kelemahannya daripada aplikasi Canva ini, guru harus selalu terhubung atau menggunakan jaringan internet. Itu mungkin salah satu kekurangan dari saya yang menjadi hambatan. Nah, lanjut saja ke pembahasannya, cara penggunaannya daripada hasil pembuatan proyek presentasinya. Teman-teman silahkan tampilkan di sini. Nah, tampilkan. Tentunya untuk menampilkan slide ini, teman-teman membutuhkan alat bantu, yaitu dengan menggunakan proyektor. Biasakan sebelum materi dimulai, teman-teman berdoa, absen, dan speaking terlebih dahulu. Setelah siap pembelajaran, silakan teman-teman klik Start. Nah, nanti akan disuguhkan ada menu, ada belajar, dan kuis. Silahkan teman-teman semua jelaskan apa yang ada dalam slide ini. Ada rumah, ada kembali, dan selanjutnya. Nah, di sini ada dua kegiatan. Yang pertama belajar dan yang kedua kuis. Tentunya sebelum kuis belajar terlebih dahulu. Nah, belajar. Nah, di sini ada 4 materi yang saya buat, yang saya contohkan.
Materi yang pertama mengenai pengertian toharoh, yang kedua jenis dan bentuk toharoh, yang ketiga pengertian najis, dan yang keempat macam-macam najis. Apabila ingin menjelaskan ke materi yang pertama, silakan teman-teman klik tangan yang pertama. Nah, nanti akan muncul pengertian toharoh. Secara bahasa, toharoh artinya membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud maupun yang tak berwujud. Kemudian, secara istilah, toharoh artinya menghilangkan hadas, najis, dan kotoran dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya ibadah lainnya. Bisa menggunakan air ataupun tanah yang bersih. Sedangkan menurut hukum syara, toharoh artinya suci dari hadas dan najis. Nah, silakan teman-teman semua jelaskan materi ini kepada peserta didik dengan jelas, rinci, dan menarik. Apabila sudah selesai, klik panah kembali. Maaf. Tadi materi yang pertama, tadi sampai sini ya, klik kembali. Nah, kembali ke layar atau ke slide mengenai menu materi. Klik yang kedua, mengenai jenis dan bentuk toharoh. Silakan teman-teman semua seperti biasanya jelaskan materi ini dengan menarik dan jelas sehingga dapat dipahami oleh peserta didik. Apabila sudah selesai, bisa klik panah kembali. Lanjutkan ke materi berikutnya, materi yang ketiga mengenai pengertian najis. Sama lakukan seperti biasanya, seperti sebelumnya. Klik kembali, lanjut ke materi yang keempat. Nah, ada macam-macam najis. Materi yang pertama dari macam-macam najis. Ada najis no apa-apa. Jelaskan sama seperti biasanya. Kemudian apabila sudah selesai, klik tombol kembali. Materi yang kedua mengenai najis mutawasitoh, najis yang sedang. Apabila sudah selesai, klik juga tombol kembali. Ada materi yang ketiga mengenai najis mughalladoh, sama jelaskan seperti materi-materi sebelumnya. Apabila sudah selesai, klik panah kembali. Nanti setelah selesai materi, bisa klik ke tombol rumah. Nah, setelah selesai pemaparan materi dari teman-teman semua kepada peserta didik, bisa apabila ada waktu bisa dilanjutkan dengan kuis ataupun pertanyaan. Klik saja kuis. Nah, di sini ada dua. Untuk yang pertama ini bisa dilakukan di kelas dan yang ini untuk pekerjaan rumah. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Nah, di sini ada salah satu contoh pertanyaan. Bersih atau suci adalah pengertian dari titik-titik. Nah, silakan teman-teman semua tawarkan kepada peserta didik untuk menjawab dari pertanyaan ini. Boleh ditunjuk ataupun boleh siapa saja yang ingin menjawab. Apabila peserta didik menjawab ini, nah jawabannya salah, maka akan keluar atau muncul gambar seperti ini dan perintah coba lagi. Bila benar, maka akan muncul gambar betul checklist dan next. Ke pertanyaan yang kedua. Sama seperti yang pertama, apabila jawabannya salah, maka akan muncul seperti ini dan disuruh coba kembali. Apabila jawabannya benar, maka akan muncul seperti ini. Next lagi. Nah, yang ketiga, pertanyaan ketiga, sama seperti pertanyaan yang ke-1 dan yang kedua. Apabila jawabannya salah, maka muncul gambar seperti ini dan perintah coba kembali. Apabila jawabannya benar, akan muncul tanda checklist dan next, selesai. Nah, untuk agar lebih menarik lagi, bisa di setiap pertanyaan teman-teman semua bisa mengasih nilai ataupun apa saja sebagai bentuk apresiasi penghargaan kepada peserta didik. Apabila sudah selesai, kembali lagi kuis ya. Nah, di sini ada PR. Nah, untuk PR ini saya memanfaatkan dari Google Form untuk mengerjakan di rumahnya masing-masing. Untuk di slide ini mungkin diklik ya. Diklik, nah nanti akan muncul seperti ini tampilan
Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini. Apabila ingin dijadikan sebagai bahan pekerjaan rumah, maka tinggal dibagikan saja linknya, link dari latihan soal tersebut. Adapun cara pembuatannya mungkin teman-teman semua juga sudah mengerti ya, paham, namun di sini saya mengulas saja sedikit. Silakan teman-teman masuk atau ke tab baru. Di sini ada Google Drive. Nah, di sini silakan teman buat baru. Ada Google formulir. Di sini ada formulir yang kosong, kemudian ada kuis kosong, dan dari template. Banyak ya, silakan teman-teman pilih saja terlebih dahulu. Nah, namun saya di sini hanya menampilkan contohnya saja. Nah, ada satu contoh. Caranya silakan teman-teman kirim saja, kemudian salin linknya, bagikan kepada peserta didik untuk mengerjakan di rumah. Nah, mungkin itu salah satu contoh media pembelajaran yang saya buat. Semoga bermanfaat atau dapat membantu teman-teman semua dalam proses pembelajaran atau dalam proses penyampaian materi pembelajaran. Nah, bagi teman-teman yang ingin contohnya dari tadi slide di Canva, nanti saya akan tampilkan linknya di deskripsi, dan bagi teman-teman yang ingin mencoba berlatih di latihan soal, saya juga nanti akan simpan linknya di deskripsi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.